Ya, namanya di politik pemirsa kita tahu lah bahwa ini masih cair. Tapi yang menjadi pertanyaan kita tahu untuk Pilpres 2024 yang begitu santer dicalonkan nama atau pasangan yakni adalah Prabowo Puan. Tapi kalau saya tanya tadi kepada narasumber saya, nggak ada yang mau calonkan cawagup, semuanya cagup. Nah ini gimana? Saya belum kebayang. Jadi Bang Ferry sebenarnya kalaulah sekarang begitu kan kuat nih Prabowo Puan kayaknya di Pilpres gabung, di Pilkada gabung. Belum tentu ya? Ya belum tentu Dengan ini juga. PDIP bagaimana Bang Ferry? Ya belum tentu. Jadi, oleh karena itu sebenarnya siapapun partai kita di DKI kan memang menjadi barometer gitu. Dan oleh karena itu sebenarnya selain yang tadi saya sampaikan soal penanganan COVID, ya kita alhamdulillah bisa bertahan dan keluar dari krisis ini misalkan sekarang. Dan yang terpenting adalah sekarang sebenarnya soal penciptaan lapangan pekerjaan, kemudian stabilisasi harga pangan dan lain sebagainya yang sekarang sebenarnya dibutuhkan oleh masyarakat bukan hanya di Jakarta tapi sebenarnya di seluruh Indonesia gitu kan, itu menjadi concern kita. Jadi sebenarnya bukan soal siapa yang mau jadi 2024 lah, masih kejauhan gitu. Jadi nanti kita dianggap oleh rakyat malah mikirin kontestasi yang padahal yang dipikirin rakyat ini sekarang soal lapangan pekerjaan, soal stabilisasi harga pangan, karena kan beberapa komoditas, beberapa barang-barang penting itu kan harganya naik belakangan ini, itu kan juga menjadi concern kita gitu. Jadi partai politik ini harusnya juga bukan hanya bicara tentang kepentingan internal partai dalam konteks kontestasi apakah 2024 itu, tapi gimana sekarang kita mikirin Jakarta ini kita bisa pecahkan masalahnya, kita bisa jadikan DKI lebih baik lagi. Dan di bawah Gubernur Pak Anies dan Pak Ariza Patria ini saya rasa ya meskipun Gerindra dan teman-teman koalisi yang pada saat itu misalnya PDIP enggak waktu itu beda yang didukung, tapi sekarang saya rasa dalam konteks yang lebih besar mungkin harapannya bisa lebih kompak dikit lah gitu. Ya. Kalau dari Pak Nursiwan sendiri sebenarnya bagaimana sih, karena yang sudah keluar statement ini dari Pak Hasto sendiri nih Pak Sekjen, nama Risma saya kurang satu fotonya, harusnya Gibran saya juga masukkan ini fotonya di belakang. Ini gimana, ikutin jejak ayah atau bagaimana ini? Ya, PDI Perjuangan selalu menampilkan para calon-calon pemimpin itu dengan pertanggungjawaban tinggi. Jadi artinya dicalonkan dengan perhitungan mampu memimpin. Baik itu untuk di Jakarta seperti Mas Gibran di Solo, kemudian Mbak Risma dahulu di Surabaya, itu perhitungannya figur tersebut tidak hanya populer tapi juga bisa kerja. Nah, jadi seperti Jakarta ini unik. Apa yang dikerjakan bisa-bisa dianggap sebagai kerjaannya pemerintah daerah atau yang memimpin. Tapi seperti kita lihat, kerjaan seperti di MRT, LRT itu bukan pekerjaannya pemerintah daerah. Itu pusat. Jadi sama dengan penyelesaian COVID, karena ini di ibu kota negara ya, tangannya banyak sekali gitu. Nasional pun ibu kotanya di sini. Jadi yang menyelesaikannya juga berbeda dengan menyelesaikan di daerah-daerah lain, provinsi-provinsi lain. Maka saya lebih cenderung untuk kriteria nanti yang akan memimpin tentu adalah aspek yang mendasar bagi rakyat, warga Jakarta. Seperti contoh, tidak bisa dipungkiri bahwa sampai saat ini Jakarta tetap menjadi magnet untuk hadirnya dari daerah-daerah untuk mencari pekerjaan, mata pencaharian dan apapun, karena perdagangan jasa dan barang itu tetap banyak berkisar di Jakarta. Maka yang paling mendasar adalah mampu mengatasi kualitas hidup di Jakarta bagi warga Jakarta. Kualitas itu kita bisa lihat apakah pemerintah daerah ngurusi air bersih. Apakah pemerintah daerah mengurusi sampah, kemudian berkaitan dengan banyak orang bunyi macet begitu. Bagaimana ini sistem, karena sudah dibantu sama pusat nih, kayak LRT, kemudian ada kereta bawah tanah, kemudian banyak sekali program-program transportasi di Jakarta ini sudah bantuan pusat. Jadi sekarang tinggal bagaimana
menjawab persoalan-persoalan jaringan-jaringan transportasi di Jakarta supaya tidak terlalu banyak ngeluh. Nah, ini siapakah yang akan bekerja? Dialah nanti yang akan Cuma memang memimpin gini juga, Gubernur Jakarta. nambahin dikit ya Pak Bagaimana? Nusirwan ya. Memang ada beberapa yang kita tidak bisa pungkiri itu bahwa itu menjadi tanggung jawab pemerintah pusat. Tetapi juga sebagai contoh juga kita harus melihat fakta bahwa dalam soal stabilisasi pangan di Jakarta itu badan usaha milik daerah di Pemprov DKI, Food Station, itu lebih keren dibanding Bulognya Pak Nusirwan. Itu bisa dibandingkan tuh. Kemudian tadi soal air itu kita lihat sekarang sudah ada penggunaan alat-alat dari limbah ke air baku bisa langsung ke air bersih, dan sekarang di DKI juga sudah penyediaan air-air yang bersumber dari limbah itu bisa menjadikan air bersih dimanfaatkan untuk masyarakat. Dan jadi menurut saya memang oleh karena itu gitu ya? partai-partai yang lain dalam konteks Jakarta memang jangan gara-gara kontestasi terus kemudian kita tidak bisa kerja bareng dalam pengertian untuk memberi masukan jadi karena ini kan ibu kota. Baik, gitu. Sepakat sih, tapi saya mau tanya ini kepada Pak Bestari Barus karena usai nanti ditinggalkan jabatan oleh Pak Anies Baswedan, saya pikir apa yang dilakukan oleh Pak Anies ini akan menjadi legasi yang baik, modal yang cukup ketika dia menjadi calon presiden nantinya. Tapi ternyata di sini Pak Nusirwan mengkritik apa yang sudah dikerjakan. Dijawab dong Pak Bestari Barus. Ya, tentu harus disadari bahwa DKI Jakarta itu tidak akan pernah terlepas dari kebijakan pusat juga. Namanya daerah khusus ibu kota Jakarta. Jadi ini pertama dulu yang harus kita tanamkan bahwa DKI itu tidak akan pernah sama penanganannya dengan daerah-daerah lainnya, provinsi lainnya. Itu satu. Sehingga kemudian karena DKI adalah muka wajah Jakarta, ini kan dunia internasional ini melihat DKI ini sebagai sebagai miniaturnya Indonesia, ini harus kita tampilkan sebaik-baiknya. Tentu jika itu hanya kemudian dibebankan kepada masyarakat DKI, ini akan menjadi sangat berat. Maka pemerintah pusat pun harus turut serta menata wajah Jakarta ini bersama-sama dengan pemerintah daerah. Ini yang harus dipahami oleh para pihak. Jadi jangan kemudian ketika ada sesuatu terjadi di DKI, maka yang dipersalahkan gubernur. Tetapi ketika ada hal yang baik terjadi, ini dikatakan sebagai bukan pekerjaan. Kita tidak boleh memandang person di dalam bagaimana kemudian DKI ini bertumbuh kembang menjadi kota yang sejajar dengan kota-kota dunia lainnya. Maka kemudian standar DKI tidak boleh disamakan perlakuannya dengan dari daerah-daerah. Maka itu kemudian diminta kita ini untuk bijak. Mari kita dukung. Kalau pemilunya sudah selesai, maka dukunglah gubernurnya, siapapun dia, untuk kemudian terlibat bersama-sama membangun Jakarta, memberikan pemikiran-pemikiran yang baik. Dan itulah yang harus dilakukan sebetulnya. Bukan ketika kemudian ada sesuatu yang dilakukan gubernur, kemudian ini nanti ini lebih banyak nanti yang berpikir berdampak politik terlalu baik bagi gubernurnya. Ini coba kita tahan-tahan sedikit supaya jangan terlalu populer. Yang seperti itu harus kita abaikan gitu. Nah, oleh karena itu kami kepada saudara Saroni, kepada saudara Wibi Andrino, ya, dan yang lainnya yang nanti kemungkinan besar akan masuk di dalam penjaringan kami, kita akan sampaikan begini loh Jakarta, jangan memandang Jakarta itu terlalu kecil. Banyak yang mengatakan, oh Jakarta ini besar sekali, biaya yang dikeluarkan untuk program A, program B, program C. Jakarta ini daerah khusus ibu kota, tidak mungkin kemudian ditangani dengan pola-pola yang dilaksanakan di daerah-daerah terpencil. Mungkin itu yang harus menjadi penyadaran bagi kita semua. Dan memang agak menjadi satu hal yang krusial ketika ada program besar yang dilakukan itu, ini juga memang punya dampak politik yang luar biasa signifikan karena dia di Jakarta. Ini pun harus juga menjadi kelegowoan bagi semua pihak. Yang paling penting bagi kita bukan siapa yang sukses di Jakarta, tetapi apa yang bisa terbaik bagi masyarakat Jakarta. Itu yang akan kami tanamkan kepada calon-calon kami.
Kira-kira itu. Baik, mantap. Tapi apakah nanti implementasi seperti itu? Nanti saya akan tanyakan kepada Mas Henry. Mas Henry, sebenarnya 2024 untuk pilkada ini bagaimana sih petanya? Karena statement sudah keluar dari masing-masing partai, yang bahkan Bang Hasto sendiri sudah mengatakan Gibran sudah disebut-sebut ini. Katanya butuh pembuktian waktu di Solo. Tapi kan 2024 masih panjang. Waktu pembuktian di Solo, terus kemudian turun gunung mengikuti jejak ayah ke DKI Jakarta. Nanti dijawab sesaat lagi ya, usai jeda berikut.